Oke, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu di pertemuan 6 kita membahas tentang analisis internal. Apa definisi dari lingkungan internal? Lingkungan internal merupakan lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut. Dan secara formal, dia memiliki implikasi langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal itu lebih mengarah kepada analisis intern perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset, dan pengembangan, personalia, serta operasional. Faktor-faktor yang menjadi faktor-faktor lingkungan internal yang ada di dalam perusahaan itu terdiri dari yang pertama memiliki dua variabel, yaitu kekuatan dan kelemahan, lalu mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Nah, pertama sekali ya, pendekatan analisis ya internal tradisional itu menggunakan analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT ini merupakan teknik historis yang terkenal di mana para manajer itu menciptakan gambaran umum secara tepat mengenai situasi strategis perusahaan. Jadi matriks analisis SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, lalu threat ya, di mana strength itu adalah merupakan keseluruhan yang menjadi kekuatan yang dipunya ya. Sedangkan weakness itu merupakan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan opportunities itu merupakan daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi ya. Lalu sedangkan threat itu daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi. Jadi Bapak Ibu, ketika kondisi perusahaan dia memiliki yang namanya strength, kekuatan, dan juga dia punya peluang yang tinggi, maka dia perlu menerapkan strategi SO, ya, strength, opportunity. Nah, gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan ketika perusahaan memiliki kelemahan yang lebih tinggi, ya, tetapi dia punya peluang, maka dia menggunakan strategi awareness opportunity, yaitu mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Sementara ketika perusahaan berada di posisi memiliki kekuatan, tetapi juga dia sedang menghadapi ancaman, ya, dan ancaman itu dapat diidentifikasi, maka dia dapat menggunakan strategi strength threat, yaitu menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman yang diterima. Ya. Sedangkan yang keempat yaitu ketika perusahaan berada di posisi sedang memiliki kelemahan, tetapi dia juga sedang menghadapi ancaman. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia menekan semua kelemahan yang dia miliki dan berupaya untuk mencegah semua ancaman yang diterima. Nah, analisis SWOT dalam analisis strategi itu paling umum digunakan sebagai kerangka logis yang mengarah kepada pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dasar suatu perusahaan. Analisis ini seringkali digunakan sebagai rangkaian dari diskusi kelompok manajerial. Jadi kerangka SWOT itu menyediakan dasar yang terorganisasi untuk diskusi dan berbagi informasi secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki kualitas pilihan dan keputusan yang kemudian akan mereka ambil. Ya, lalu keterbatasan, apa yang menjadi keterbatasan analisis SWOT?
Ya, analisis SWOT itu dapat terlalu menekan kepada kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Ya, analisis SWOT juga dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Lalu analisis SWOT juga dapat terlalu menekankan kepada suatu kekuatan atau elemen strategi. Dan yang keempat, suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber keunggulan kompetitif. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada analisis rantai nilai. Ya, pendekatan ini itu dikembangkan oleh Michael E. Porter yang dalam bukunya Competitive Advantage, ya. Ini merupakan pendekatan rantai nilai yang menjabarkan kegiatan strategik perusahaan untuk memahami perilaku biaya dan sumber daya perusahaan yang potensial dibandingkan pesaingnya. Ya, jadi perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan melakukan kegiatan pokok strategi yang disebut dengan faktor kunci internal. Ya, nah bisa kita lihat rantai nilai perusahaan Michael Porter. Ya, nah aktivitas utama. Ya bisa kita lihat ini gambar ini. Lalu ada 5 aktivitas, inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, lalu service. Sedangkan support activities-nya ada firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Ya. Nah, lalu ada margin. Oke, pertama sekali ya. Nah, ini adalah 5 kategori pada kegiatan utama yang memperlihatkan sejumlah aktivitas tertentu yang tergantung kepada industri tertentu dan strategi yang dianut oleh perusahaan. Ya. Nah, yang pertama itu adalah logistik inbound, ya. Aktivitas utama di logistik inbound ini berhubungan dengan penerimaan, ya, penyimpanan dan pendistribusian input, termasuk di dalamnya penanganan bahan baku, penggudangan, pengontrolan inventaris, penjadwalan kendaraan, dan pengembalian barang kepada para pemasok. Dan yang kedua itu adalah operasi. Nah, di kegiatan operasi ini segala aktivitas yang berhubungan dengan proses pengubahan dari input menjadi produk jadi, seperti pembuatan produk dengan mesin, pengepakan, perakitan, perlengkapan, pengujian, percetakan, dan pengoperasian fasilitas operasi. Sedangkan yang ketiga itu adalah logistik outbound. Jadi di aktivitas ini diasosiasikan dengan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk atau jasa kepada pembeli. Yang keempat itu adalah pemasaran dan penjualan. Nah, kegiatan ini diasosiasikan dengan pembelian produk dan jasa oleh konsumen akhir dan faktor pendorong yang membuat mereka melakukan pembelian. Dan yang kelima itu adalah jasa, aktivitas utama yang meliputi segala kegiatan yang memberikan pelayanan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk, seperti pemasangan, jasa perbaikan, pelatihan, penyediaan bahan baku, dan penyetelan produk. Ya, nah, adapun ya. Nah, adapun yang menjadi aktivitas pendukung, yang pertama adalah jadi di dalam rantai nilai, ya, aktivitas pendukung itu dapat dibagi dalam aktivitas nilai yang spesifik, tergantung kepada industrinya. Yang pertama adalah pengadaan Bapak Ibu, ya. Jadi di pengadaan ini berhubungan dengan fungsi pembelian input yang digunakan pada rantai nilai perusahaan
dan bukan pada pembelian input itu sendiri, ya. Jadi pembelian input itu termasuk kepada pembelian bahan baku, persediaan barang konsumtif lain, sama seperti aset yang seperti mesin, peralatan laboratorium, perlengkapan kantor, dan gedung. Lalu yang kedua itu adalah pengembangan teknologi, ya. Setiap aktivitas itu menambahkan nilai pasti, memasukkan unsur teknologi, ya. Penggunaan teknologi dalam perusahaan itu sangat beragam, mulai dari penggunaan teknologi untuk menyiapkan dokumen dan mengantar barang sampai kepada membantu jalannya proses dan peralatan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi di manajemen sumber daya manusia terdiri dari segala aktivitas yang berhubungan dengan proses perekrutan, memperkerjakan, pelatihan, dan kompensasi untuk semua karyawan perusahaan. Yang keempat, ini adalah infrastruktur perusahaan. Jadi di infrastruktur perusahaan ini terkait dengan sejumlah aktivitas yang yang termasuk di dalamnya manajemen secara umum, yaitu perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan yang berhubungan dengan pemerintah, manajemen kualitas, dan sistem informasi. Ya, jadi infrastruktur ini tidak seperti aktivitas pendukung, ya, tetapi yang mendukung semua rantai nilai perusahaan dan tidak hanya aktivitas individu. Lalu yang kelima, ini adalah hubungan antara aktivitas rantai nilai dalam dan lintas organisasi. Ya. Nah, terdapat dua tingkat yang diperhatikan dalam hubungan ini. Yang pertama, hubungan yang erat antara aktivitas dalam perusahaan dan hubungan antara aktivitas dalam perusahaan dengan organisasi lain. Ya, misalnya antara konsumen dengan pemasok, ya, yang menjadi bagian dalam perluasan rantai nilai. Nah, ada pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan, ya. Pandangan yang berbasis sumber daya itu merupakan suatu metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan keunggulan strategik suatu perusahaan yang didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset, keahlian, kapabilitas, dan aset tak berwujud yang spesial sebagai suatu organisasi. Ya. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang ditekankan dan diasah oleh suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya serta dalam mengejar misi umumnya. Kompetensi unik yang diidentifikasikan dan dipelihara di seluruh bagian perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menjalankan untuk menjalankan kompetensi ini secara efektif dan untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan yang lebih unggul dibandingkan penawaran pesaing. Menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif yang dihitung tahan lama. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama kita ada 3 sumber daya utama. Yang pertama, aset berwujud, aset tak berwujud, dan kapabilitas organisasi. Pertama sekali, kita membahas tentang aset berwujud. Ya. Jadi aset berwujud ini adalah sumber daya yang paling mudah untuk diidentifikasi dan seringkali ditemukan di dalam laporan neraca suatu perusahaan. Ya. Nah, yang kedua, aset tak berwujud. Ini merupakan sumber daya seperti merek, reputasi perusahaan, moral organisasi, pemahaman teknik, paten dan merek dagang, serta akumulasi pengalaman dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ini adalah kapabilitas organisasi. Ya, nah kapabilitas organisasi ini merupakan input khusus seperti aset, ya, seperti aset berwujud dan tak berwujud, melainkan keahlian,
kapabilitas dan cara untuk menggabungkan aset, tenaga kerja, dan proses yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Dan yang keempat itu adalah pendekatan analisis lingkungan internal perusahaan. Ya, analisis dan penilaian lingkungan internal perusahaan itu mencakup pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel organisasi yang terdiri dari struktur, strategi, staf, gaya manajemen, sistem, dan prosedur. Ya, keahlian dan nilai yang terbagi di antaranya anggota organisasi. Nah, apa sebenarnya yang membuat sumber daya itu bernilai? Ya, jadi RBF ini diturunkan dari gagasan bahwa sumber daya akan lebih bernilai jika sumber daya yang pertama penting untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibandingkan dengan alternatif lain. Lalu yang kedua, langka, ya, hanya sedikit pihak lain yang memiliki sumber daya atau keahlian setingkat dengan yang dimiliki SDM tersebut. Lalu menghasilkan bagian terbesar dari laba keseluruhan dengan cara dikendalikan oleh perusahaan Anda. Lalu bersifat tahan lama atau berkesinambungan sejalan dengan waktu. Menggunakan pandangan berbasis sumber daya dalam analisis internal. Yang pertama, memecahkan sumber daya. Ya, jadi sebaiknya sumber daya yang ada itu dipecah menjadi kompetensi yang lebih spesifik dan bukan menggunakan kategori umum. Lalu yang kedua, menggunakan perspektif fungsional. Ya, nah di sini dengan melihat area-area fungsional yang berbeda dalam perusahaan, pemisahan antara aset berwujud dan tak berwujud, serta kapabilitas organisasional yang ada saat ini. Ya, dapat mulai menggunakan sumber daya yang menciptakan nilai-nilai penting dan aktivitas yang perlu dianalisis lebih lanjut. Lalu yang ketiga, melihat pada proses organisasional dan kombinasi dari sumber daya dan bukan hanya aset atau kapabilitas yang terisolasi. Yang keempat, menggunakan pendekatan rantai nilai untuk mengungkapkan kapabilitas, aktivitas, dan proses organisasi yang merupakan sumber daya potensial yang bernilai untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada penilaian internal. Nah, penilaian internal ini membutuhkan pengumpulan dan pemaduan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, ya atau litbang, serta operasi sistem informasi manajemen perusahaan. Nah, ini dibandingkan dengan audit eksternal, ya, proses melakukan penilaian internal itu memberikan kesempatan lebih luas bagi para partisipan untuk menghadapi bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka dapat berfungsi secara tepat dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, bidang-bidang yang ada di dalam penilaian internal, ya. Oke, Bapak Ibu. Sebelum ke sini kita bahas dulu apa yang menjadi kekuatan audit internal, ya. Jadi audit internal ini dapat membangun keunggulan kompetitif yang meliputi kemampuan untuk memanfaatkan kompetensi khusus, ya. Mengubah menjadi kekuatan dan mungkin bahkan menjadi kompetensi khusus. Jadi beberapa peneliti menekankan pentingnya audit dengan audit eksternal. Jadi audit internal ini membutuhkan pengumpulan dan pemaduan informasi, ya. Lalu yang ke selanjutnya itu adalah bidang-bidang penilaian internal. Ya, bidang-bidang penilaian internal terdiri dari manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen. Kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan manajemen. Nah, ada beberapa petunjuk pertanyaan yang dapat menunjukkan area kekuatan atau kelemahan dari kinerja manajemen.
Yang pertama, apakah perusahaan menggunakan konsep-konsep manajemen strategis? Lalu yang kedua, apakah tujuan dan maksud perusahaan terukur dan terkomunikasi dengan baik? Apakah manajer di semua tingkat hierarkis itu membuat rencana secara efektif? Yang kelima, apakah manajer mampu mendelegasikan otoritas secara baik? Apakah struktur organisasi itu sesuai? Nah, kalau dilihat dari bidang pemasaran, beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan untuk penilaian internal. Yang pertama, terkait dengan apakah pasar tersegmentasi secara efektif. Jadi ini masuk ke analisis konsumennya, lalu penjualan produk atau jasanya, perencanaan produk dan jasanya, penetapan harganya, distribusinya, riset pemasarannya, analisis peluangnya. Ya, jadi di analisis konsumen itu mengamati dan mengevaluasi terkait dengan kebutuhan, hasrat, dan keinginan konsumen, melibatkan pengadaan survei konsumen, penganalisisan informasi konsumen, mengevaluasi strategi pemposisian pasar, lalu mengembangkan profil konsumen, serta menentukan strategi segmentasi pasar. Sedangkan yang masuk ke dalam penjualan produk atau jasa itu meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, lalu penjualan perorangan, manajemen tenaga penjualan, hubungan konsumen, dan hubungan dealer. Ya. Sedangkan yang masuk ke perencanaan produk dan jasa itu meliputi aktivitas seperti uji pemasaran, pemposisian, produk dan merek, pemanfaatan garansi, pengemasan, penentuan pilihan produk, fitur produk, gaya produk, dan kualitas produk, penghapusan produk lama, dan penyediaan layanan konsumen. Sedangkan yang masuk ke penetapan harga itu terkait dengan 5 pemangku kepentingan itu mempengaruhi keputusan penetapan harga seperti konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Terkadang juga semua organisasi itu akan menjalankan strategi integrasi ke depan untuk meraih pengendalian yang lebih baik atas harga. Ya. Lalu selanjutnya itu terkait dengan distribusi. Nah, distribusi ini mencakup tentang penggudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi, tempat retail, wilayah penjualan, tingkat dan lokasi persediaan, kurir transportasi, dan penjualan grosir dan retail. Lalu ada riset pasar, Bapak Ibu. Ini adalah terkait dengan pengumpulan, pencatatan, penganalisisan data yang sistematis mengenai berbagai persoalan terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada analisis peluang. Nah, di analisis peluang ini melibatkan penilaian atas biaya, manfaat, dan resiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. Nah, lalu di sini ada keuangan. Terkait dengan keuangan Bapak Ibu ya, rencana keuangan itu harus merancang suatu hubungan yang eksplisit antara berbagai usulan investasi untuk aktivitas operasi perusahaan yang berbeda-beda dan alternatif pendanaan yang tersedia bagi perusahaan. Ya. Nah, terkait dengan keuangan biasa akan ditanya terkait dengan fungsi keuangannya, yaitu terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pendanaan, fungsi investasi, fungsi operasi. Ya. Nah, biasa di dalam keuangan yang dipertanyakan oleh audit internal itu adalah di bagian manakah perusahaan secara keuangan kuat dan lemah menurut analisis rasio keuangan. Mampukah perusahaan meningkatkan modal jangka pendek yang dibutuhkan? Mampukah perusahaan meningkatkan modal jangka panjang yang dibutuhkan melalui utang dan atau ekuitas? Apakah perusahaan memiliki modal kerja yang mencukupi? Apakah prosedur penganggaran modal yang ada efektif? Apakah kebijakan pemasaran dividen masuk akal? Lalu apakah perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan para investor dan pemegang sahamnya? Apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih? Biasanya ini yang akan ditanyakan oleh tim audit internal.
Oke, selanjutnya terkait dengan produksi dan operasi, ya. Nah, di sini akan dipertanyakan terkait dengan pemasok bahan komponen dan subperakitan dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Lalu, apakah fasilitas perlengkapan mesin dan kantor dalam kondisi yang baik? Apakah kebijakan dan prosedur pengendalian persediaan efektif? Lalu, bagaimana dengan kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas efektifnya? Apakah fasilitas sumber daya dan pasar itu memiliki lokasi yang strategis? Dan apakah perusahaan itu memiliki kompetensi teknologi? Nah, kalau di bidang penelitian dan pengembangan, biasa di sini akan dipertanyakan terkait dengan ya, terkait dengan litbang internal dan eksternal, ya. Biasanya akan mempertanyakan apakah perusahaan memiliki fasilitas lead bank, apakah fasilitas tersebut memadai, jika perusahaan lead bank luar digunakan, apakah hal tersebut efektif dari segi biaya, apakah karyawan lead bank organisasi memiliki kualifikasi, apakah sumber daya lead bank dialokasikan secara efektif, apakah sistem informasi manajemen dan komponen memadai, lalu apakah komunikasi antara unit lead bank dengan unit-unit organisasi yang lain efektif, apakah produk-produk yang ada itu sekarang kompetitif secara teknologi, ya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu biasa terkait dengan sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini terkait dengan tugas utama sistem informasi organisasinya, lalu bagaimana integrasi sistem informasi dan interaksi antara manajer dengan mesin. Nah, di sini Bapak Ibu ada matriks evaluasi terkait dengan faktor internal, ya. Jadi setelah tadi dilakukan pertanyaan, lalu dihitung, ya, lalu akan dibuat matriks evaluasi, ya. Di matriks evaluasi ini akan diketahui seberapa besar kekuatan, seberapa besar kelemahan, lalu apa peluangnya, dan apa yang menjadi ancamannya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pembahasan materi yang keenam, yaitu analisis internal. Oke, pembahasan bab 6 ini menjadi pembahasan terakhir sebelum UTS. Maka tugas Bapak Ibu adalah membuat evaluasi terkait dengan materi yang terakhir ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya arahkan untuk ke Google Classroom untuk pengumpulan tugas sebelum UTS. Oke Bapak Ibu, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa di kelas offline. Selamat sore, Horas.